Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tugas review jurnal mata kuliah realita virtual dari nama Faris Wahyu Reformasi NIM 181030 41043 kelas A2. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul 360 derajat virtual reality panorama of Indonesia Tourism, dan ini jurnalnya. Adapun nama penulisnya Andreas Rio Andrianto dan Ananda Risya Triyani. Tahun penulisan 2015. Nama jurnal 2N International Conference of Creative Industries, dalam tanda kutip Strive of Improve Creativity. Link alamat paper sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus, yaitu cara membuat desain aplikasi mobile berbasis Android sebagai berikut. Solusinya, mengaplikasikan VR ke dalam pariwisata panorama Indonesia. Tujuan dan manfaat: pengguna dapat menjelajah ke destinasi wisata dengan visual 360 derajat. Metode yang digunakan: pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, dan analisa data. Sebuah literatur studi yang terkait dengan industri perjalanan. Hasilnya, aplikasi mobile VR panorama ini diberi nama Virtual Indonesia. Identitas utama adalah menggambarkan dengan bentuk ikon logo berupa petunjuk pada penanda peta yang telah menjadi ikon umum untuk menunjukkan lokasi. Terus saran dari saya, yaitu saran kedepannya jangkauan dari VR dapat diperluas dan diperdetail dari segi desain 3D modelnya. Selanjutnya, jurnal nomor 2 yang berjudul Game Virtual Reality Turn-Based untuk pelatihan permainan tradisional bentik. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Untuk nama penulisnya Abbas Setiawan, Alvin Satria Nugroho, Hani Haryanto, dan Indra Gumayanto. Tahun penulisan 2018. Nama jurnal sebagai berikut. Link alamat sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus. Cara membuat batik menjadi game digital merupakan salah satu solusi supaya permainan tersebut kembali dimainkan dan tidak punah. Dan solusinya, mengaplikasikan virtual reality ke dalam permainan batik. Tujuannya, di dalam permainan tradisional, anak-anak dituntut untuk melakukan gerak kinestetik tubuh dan interaksi sosial. Hal tersebut dapat bermanfaat terhadap tumbuh kembang psikologis anak-anak. Metode yang digunakan: tahapan metode penelitian ini terdiri sama dengan penelitian pada umumnya, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, desain dan perancangan sistem, implementasi sistem, dan evaluasi. Hasilnya, perancangan aplikasi batik VR yang sudah dilengkapi model bermain turn-based ini menghasilkan sebuah game yang digital yang utuh. Pengguna merupakan anak-anak berusia lebih dari 13 tahun dengan pertimbangan bahwa anak di usia tersebut memiliki mata yang sudah dapat beradaptasi dengan peralatan VR. Adapun saran dari saya, yaitu mengembangkan penelitian ke depan adalah dengan menggunakan model desain interaksi sehingga menghasilkan interaksi manusia komputer yang lebih intuitif dan efektif. Selanjutnya, jurnal
yang ketiga yang berjudul Eksplorasi 3D Fotorealistik Situs Warisan Waruga menggunakan virtual reality. Adapun berikut papernya. Nama penulis Andrea K. Wahyudi dan Jo Yuan Mambu. Tahun penulisan 2016. Nama jurnal sebagai berikut. Link alamat paper sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus, yaitu kurangnya kualitas perekaman artefak yang baik dan kurangnya minat terhadap artefak arkeologis menjadi perhatian penulis dan percaya dengan teknologi dan inovasi yang ada. Kedua permasalahan bisa dikurangi. Adapun solusinya mengaplikasikan virtual reality ke dalam situs warisan Waruga. Tujuannya, dalam penelitian ini penulis menyusun sebuah metode, teknik dan aplikasi yang bisa membantu mengurangi intensitas masalah di atas. Metode yang digunakan yaitu perancangan sistem yang diusulkan untuk mengintegrasikan VR, fotogrametri, dan akselerometer dalam penelitian ini. Hasil model 3D yang dihasilkan dari fotogrametri dapat bervariasi dari segi jumlah face untuk membentuk 3D geometri. Semakin besar jumlah faces maka dibutuhkan juga kinerja prosesor yang besar. Saran dari saya penelitian ke depan dan sistem ini adalah menambah jumlah model 3D yang ada sehingga informasi menjadi semakin lengkap. Selanjutnya diberikan usability testing dalam menggunakan sistem ini. Selanjutnya jurnal nomor 4 yang berjudul Game Edukasi Penjelajah Berbasis Virtual Reality. Berikut jurnalnya. Nama penulis Robi Wijaya Koerniawan, Ketut Agustini, Imade Putrama. Tahun penulisan 2018. Nama jurnal sebagai berikut. Link alamat paper sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus, yaitu permasalahannya adalah rasa jenuh untuk belajar yang dialami oleh peserta didik. Sebagian besar peserta didik mudah merasa jenuh dan malas saat belajar dikarenakan pembelajaran yang kurang menarik dan efektif, bukan karena materi pelajarannya. Jika peserta didik merasa jenuh, maka ilmu pengetahuan yang diterima tidak akan terserap dengan baik. Solusinya dari permasalahan tersebut mengaplikasikan VR ke dalam game penjelajah agar peserta didik tidak merasa jenuh. Adapun tujuan atau manfaat itu mengembangkan permainan ini adalah untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam mengenali dan mempelajari benda-benda prasejarah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu R&D dan menggunakan model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Hasilnya, pengembangan produk dengan model ini dapat menghasilkan produk yang baik karena pada setiap fase yang dilalui dapat dilakukan evaluasi dan revisi sehingga menghasilkan produk yang baik. Saran dari saya, objek 3D pada game edukasi ini, game edukasi penjelajah berbasis VR, memiliki detail yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan aplikasi reality pada komputer selanjutnya agar diperhatikan teknik optimasi sehingga dapat menghasilkan suatu aplikasi VR. Adapun yang nomor 5,
Nomor 5, judul game edukasi VR pengenalan dan pencegahan virus COVID-19 menggunakan metode MDLC untuk anak usia dini. Adapun ini jurnalnya. Nama penulis Rega Arpiansah, Yusra Fernando, Ja'far Fakhruzi. Tahun penulisan 2021. Nama jurnal sebagai berikut, link paper sebagai berikut, permasalahan secara umum dan khusus sebagai berikut, solusinya mengaplikasikan VR ke dalam game edukasi, pengenalan dan pencegahan virus COVID-19. Tujuannya sebagai berikut. Metode yang digunakan yaitu MDLC, yakni pengembangan metode multimedia berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution. Hasilnya sebagai berikut. Saran, kedepannya jangkauan dari VR dapat diperluas dan diperdetail dari segi desain 3D modelnya. Selanjutnya nomor 6, judul game ID card puzzle berbasis virtual reality untuk mengenalkan kebudayaan tradisional Indonesia. Nama penulisnya yaitu ini. Nama penulisnya adalah Radi Rusadi Susanto, Febri Eka Purwianto, dan Koko Wahyu Prasetyo. Tahun penulisan 2018. Nama jurnal Information System for Education sebagai berikut, link alamat sebagai berikut. Untuk permasalahan secara umum dan khusus yaitu Indonesia adalah negara yang penuh akan budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing. Namun seiring perkembangannya teknologi dan kemajuan aksesibilasi berbagai konten aplikasi yang memuat unsur budaya asing lebih dominan daripada konten lokal, sehingga pengguna lokal lebih mudah terpengaruh budaya asing ketimbang budaya sendiri. Solusinya dari masalah tersebut dengan membangun game yang bertemakan nuansa lokal berbasis virtual reality yang dapat dinikmati setiap pengguna, khususnya pengguna lokal. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi berbasis Android. Tujuannya untuk mengembangkan permainan berbasis VR yang menarik, kreatif, dan inovatif. Metode yang digunakan yaitu metode studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitiannya yaitu aplikasi permainan berbasis VR yang berjalan pada sistem operasi Android. Sarannya, kedepannya grafik dari VR dapat diperjelas dan diperdetail dari segi desain 3D modelnya, karena rata-rata untuk mendesain suatu game ataupun apapun itu dari segi kedetailannya tuh bisa dikatakan masih kurang. Nah, untuk kedepannya bisa diperbaiki dari segi kedetailannya. Selanjutnya nomor 7, judul konsep robot penjaga toko dikombinasikan dengan pengendalian VR jarak jauh. Berikut jurnalnya. Nama penulis Nur Kumala Dewi, Iwan Mulyana, Arman Syah Putra, dan Patrilia Resyiradina. Tahun penulisan 2021. Nama jurnal sebagai berikut, linknya sebagai berikut, link papernya. Masalah secara umum dan khusus. Penjaga toko di saat pandemi sangat rawan terkena virus COVID-19. Solusi dari permasalahan tersebut dengan mengganti orang dengan robot, maka aktivitas manusia bisa sangat berkurang dan bisa menghambat penyebaran
pandemik virus corona atau COVID-19. Tujuan dari jurnal ini yaitu di masa pandemi COVID-19 sangat disarankan agar mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja menjaga toko. Metode yang digunakan yaitu penelitian, menerapkan tinjauan pustaka dengan membaca banyak literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasilnya menghasilkan pengembangan proyek robotik yang akan bisa membantu manusia. Saran kedepannya mendapatkan fitur penunjang seperti CCTV yang diletakkan di area mata robot tersebut. Selanjutnya, nomor 8, judul pemanfaatan teknologi 3D virtual reality pada pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar. Adapun jurnalnya yang ini. Nama penulis Sulistiowati Andi Rahman. Tahun penulisan 2017. Nama jurnal sebagai berikut. Link alamat paper sebagai berikut. Permasalahan secara umum dan khusus. Sekolah dasar hampir tidak ada yang memanfaatkan teknologi VR pada proses pembelajarannya, dan matematika merupakan salah satu materi sekolah yang sangat ditakuti, dalam tanda kutip ditakuti, oleh para siswa. Solusinya, peneliti mengembangkan aplikasi belajar matematika untuk tingkat sekolah dasar berbasis teknologi VR. Tujuannya agar anak diajak bermain dan belajar sehingga anak mampu mengerjakan soal matematika dengan cara yang menyenangkan. Metode yang digunakan yaitu menopang keberhasilan UCD, diantaranya daftar cek dan pedoman observasi, interview, analisis tugas, dan penilaian beban fisik dan mental. Hasilnya, peneliti telah mampu membangun 2 aplikasi pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. Saran kedepannya menambah fitur penunjang yang memelihara sistem yang sudah ada. Selanjutnya, nomor 9, judul pengaruh terapi distraksi visual dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri pasien post-operasi laparotomi. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Nama penulis Rahmat Deryadi, Ririn Sri Handayani, Merah Bangsawan. Tahun penulisan 2019. Nama jurnal sebagai berikut, linknya sebagai berikut, link papernya. Permasalahan secara umum yaitu nyeri merupakan suatu rasa Nyeri merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik dengan maupun berat. Mengidentifikasikan nyeri sebagai suatu sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan. Jadi dapat merusak jaringan yang aktual, potensial, atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian saat terjadi kerusakan. Solusi sebagai masalah tersebut, perawat memiliki peran yang sentral dalam upaya penurunan nyeri melalui berbagai modalitas keperawatan mandiri. Salah satunya adalah teknik distraksi visual dengan menggunakan teknologi virtual reality. Tujuannya, penelitian mengetahui pengaruh terapi distraksi visual dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri pada pasien. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian dengan metode pra-eksperimen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rata-rata
skala nyeri koresponden menurun setelah diberi terapi distraksi visual sebagai berikut. Sarannya, hasil tersebut merekomendasikan kepada rumah sakit agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terapi distraksi visual. Selanjutnya, nomor 10. Judul permainan edukasi labirin virtual reality dengan metode collision detection dan stereoskopik. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Nama penulis Sanggede Aditya Baskara atau Putu Wira Buana, Iketut Adi Purnawan. Tahun penulisan 2017. Nama jurnal sebagai berikut. Link alamat paper sebagai berikut. Permasalahannya sebagai berikut. Solusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi permainan edukasi labirin virtual reality. Tujuannya sebagai berikut. Metode yang digunakan menggunakan framework DSRM atau Design Science Research Methodology. Hasilnya sebagai berikut. Saran kedepannya, jangkauan dari VR dapat diperluas dan diperdetail dari segi desain 3D modelnya, dan memperbaiki fungsi model dalam tampilan kacamata VR seperti agar dapat digunakan kepada koresponden yang memiliki mata minus. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati para pembaca dan para pendengar. Cukup sekian dari saya, Faris Wahyu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.